Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 program studi pendidikan kimia kelas B angkatan 2021. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan komunitas Asia. Pada video ini kami akan membahas materi mengenai isu-isu nasional dan global, pertahanan dan keamanan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Sera Sania Lindo, dengan NIM A251210001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahma dengan standbook A251-21032. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rui Cimayasari dengan NIM A251-21072. Kami akan menjelaskan mengenai isu-isu nasional dan global, pertahanan dan keamanan. Yang pertama, lingkungan strategis global. Kecenderungan perkembangan global mempengaruhi karakteristik ancaman dengan munculnya isu-isu keamanan baru yang memerlukan penanganan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif. Isu keamanan tersebut antara lain: 1. Isu terorisme. Terorisme telah ada sejak manusia mengenal kebudayaan dengan berbagai bentuk dan motivasinya. Nafsu berkuasa dan menguasai aset-aset ekonomi dan penyebaran ideologi merupakan embrio munculnya terorisme dalam berbagai bentuk. Unsur-unsur yang harus ada dalam pengertian terorisme adalah tindakan kekerasan yang mempunyai akibat kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan keputusasaan massal. 2. Isu senjata pemusnah massal. Pengembangan dan penyalahgunaan senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir, biologi, dan kimia mengancam keamanan dunia dan menjadi malapetaka yang dahsyat bagi umat manusia. Kemajuan iptek yang cukup pesat dan mengglobal membawa efek semakin mudah pula bagi manusia menemukan formula atau cara melakukan proliferasi senjata pemusnah massal. Senjata nuklir yang dimiliki sejumlah negara di dunia menghadirkan kekhawatiran tersendiri akan bahaya kehancuran besar yang akan melanda dunia jika senjata nuklir tersebut disalahgunakan. 3. Isu kemiskinan. Kemiskinan dengan segala keturunannya adalah ancaman bagi kelangsungan hidup manusia. Kemiskinan ditandai dengan ketidakberdayaan masyarakat dalam hal: 1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. 2. Ketidakberdayaan melakukan kegiatan usaha produktif. 3. Ketidakberdayaan menjangkau akses sumber daya sosial dan ekonomi. 4. Ketidakmampuan menentukan nasibnya sendiri, serta senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistik. Dan 5. Ketidakmampuan membebaskan diri dari mental dan budaya miskin, serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah. 4. Isu kelangkaan energi. Meningkatnya kebutuhan energi dan terbatasnya sumber minyak dan gas merupakan kondisi paradoksal yang mendorong timbulnya persaingan antar negara dalam penguasaan sumber energi di berbagai kawasan. 5. Ancaman keamanan lintas negara. Meningkatnya aksi ancaman keamanan lintas negara seperti aksi perompakan, penyelundupan senjata dan bahan peledak, penyelundupan wanita dan anak-anak, imigrasi gelap, pembalakan liar, dan pencurian ikan menjadi isu keamanan bersama yang memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh. Di mana Indonesia dengan garis pantai yang sangat panjang sangat rawan dengan ancaman keamanan lintas negara. Ancaman keamanan lintas negara tersebut telah merugikan Indonesia dari segi ekonomi dan dari segi kehormatan bangsa. 6. Dampak pemanasan global. Pemanasan global dan dampak yang ditimbulkannya dapat mengubah geostrategik atau lanskap suatu negara atau kawasan.
Terjadinya perubahan geostrategi dan lanskap juga berimplikasi terhadap perubahan pada persepsi ancaman. Pemanasan global telah berdampak terhadap perubahan musim yang tidak menentu. Kondisi tersebut membawa dampak yang serius terhadap kehidupan manusia, antara lain terjadinya kelaparan, kemiskinan, kelangkaan sumber daya air, gangguan kesehatan, serta menimbulkan bencana alam. Fenomena global tersebut apabila tidak ditangani secara baik akan berdampak makin luas sehingga dapat menjadi isu keamanan yang serius dan melanda bangsa di dunia. 7. Bencana alam. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat telah membawa implikasi terhadap degradasi lingkungan hidup. Salah satu dampaknya berupa bencana alam yang melanda sejumlah negara yang menimbulkan kerusakan dahsyat terhadap infrastruktur dan harta benda serta menelan korban jiwa yang cukup besar. Posisi geografis dan geologi Indonesia yang terletak di cincin gunung api, pertemuan sejumlah lapisan kerak bumi, serta beriklim tropis sangat rawan terhadap bencana alam berupa gempa vulkanik dan tektonik, banjir, serta tanah longsor. Bencana alam dalam skala besar bukan hanya dapat membawa korban jiwa dan harta benda, melainkan juga rentan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban yang pada skala tertentu akan membawa dampak negatif pada penyelenggaraan pertahanan negara secara keseluruhan. Baik, materi selanjutnya yaitu lingkungan strategis nasional. Yang pertama, ideologi. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan hal yang fundamental dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya, kita sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, etnis, dan ras bersatu dalam kesatuan dan hidup rukun dengan berdampingan. Sekarang ini pemerintah banyak melakukan kebijakan dalam menjaga keutuhan dan ideologi bangsa. Salah satunya, cara pemerintah dalam menjaga keutuhan bangsa dengan membentuk BPIP, yaitu Badan Pengarah Ideologi Pembinaan Pancasila. Kepala BPIP Yudi Latif menyebut sejumlah masalah yang menyebabkan pemahaman Pancasila mulai luntur dari kehidupan bangsa saat ini, diantaranya fragmentasi sosial di mana unsur-unsur politik, identitas, primordialisme kembali merayap ke ruang publik. Di balik masalah-masalah yang ada, pemerintah telah membuat solusi seperti mengembangkan nilai kerukunan di tengah masyarakat melalui penumbuhan nilai kewarganegaraan berbasis nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, politik. Politik nasional adalah asas usaha serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan, perencanaan, dan pemeliharaan untuk mencapai tujuan nasional. Kondisi politik nasional sedang mengalami penataan secara signifikan pada aspek infrastruktur politik, suprastruktur politik. Infrastruktur politik berupa partai politik dan media massa, dan suprastruktur politik berupa lembaga-lembaga negara. Pemerintah terus berupaya membangun komunikasi politik secara demokratis sesuai mekanisme hubungan kerja. Sistem demokrasi yang diharapkan dapat berjalan dengan baik meski perlu pembenahan terkait hasil perhitungan suara pada pemilihan umum, komunikasi politik Pemda dengan pemerintah pusat yang belum optimal, kepala daerah yang lebih mengutamakan kepentingan daerah dibanding kepentingan nasional, pemekaran wilayah dan sengketa perbatasan wilayah yang akan berpotensi menimbulkan konflik. Yang ketiga, ekonomi. Kecenderungan ekonomi global yang diwarnai ketidakpastian mensyaratkan kebijakan yang cepat, tepat, dan terukur guna merespon peluang dan tantangan. Nah, ekonomi menjadi salah satu aspek penting dalam keamanan karena perubahan fokus negara-negara di dunia dari peningkatan kekuatan militer menjadi peningkatan kekuatan ekonomi. Ini memperlihatkan bahwa pentingnya ekonomi dalam pertahanan dan keamanan.
dan infrastruktur suatu negara adalah ekonomi yang kuat. Yang keempat, sosial budaya. Globalisasi yang syarat dengan semangat perubahan berdampak kepada perubahan nilai-nilai yang mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak generasi penerus bangsa, serta berbagai permasalahan kebangsaan yang secara signifikan berpengaruh terhadap tatanan budaya bangsa. Maksudnya, budaya-budaya yang ada di negara kita telah tergeser oleh budaya luar. Banyak kalangan anak remaja yang menyukai budaya luar, seperti cara berpakaian dan pola sikap yang kebarat-baratan. Yang kelima, keamanan dalam negeri. Separatisme masih menjadi isu keamanan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa. Saya akan menjelaskan apa itu separatisme. Separatisme adalah sekelompok orang atau komunitas yang hendak mendapatkan kedaulatan dan memisahkan diri dari suatu wilayah. Contohnya, Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Penyebab separatisme bisa berupa kurangnya kekuatan politik dan ekonomi. Dan salah satu cara mencegahnya yaitu upaya pembangunan di Papua. Dengan adanya pembangunan, maka masyarakat yang ada di daerah tersebut merasakan kehidupan yang lebih baik. Sekiranya itulah salah satu cara dalam menyelesaikan masalah separatisme di Papua. Materi yang terakhir yaitu isu-isu global kontemporer. Isu-isu global kontemporer adalah isu yang berkembang serta meluas setelah berakhirnya Perang Dingin tahun 1990-an. Isu-isu global kontemporer ini terkait pada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat internasional di tatanan dunia baru atau New Order, yang dihadapkan pada persoalan-persoalan kesejahteraan yang berhubungan dengan keamanan manusia atau human security. Terdapat 6 hal penting setelah Perang Dingin sebagai isu global strategis. Yang pertama, obat-obatan atau drugs. Penggunaan narkoba bukan hanya merupakan fenomena sosial. Keadaan ini memiliki dampak luas pada isu politik dan berimplikasi kepada aspek implikasi keamanan. Misalnya, di Amerika Latin ada hubungan yang cukup dekat antara pengedar narkoba dan kelompok-kelompok revolusioner kiri seperti Colombia M19 dan Peru Sendero Luminoso. Di Lebanon dan di tempat lain di Timur Tengah, di Balkan, di sebelah selatan Republik bekas Uni Soviet, Burma atau Myanmar, dan Sri Lanka, obat telah menjadi sumber utama dan untuk pergerakan atau movement. Perdagangan narkoba juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara-negara. Kedua yaitu migrasi. Migrasi merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Gerakan populasi terbesar dan paling dramatis pada tahun-tahun terakhir adalah terdapat kurang lebih 30 juta pengungsi dan orang terlantar. Kerusuhan politik, pergolakan sosial, dislokasi ekonomi, dan bencana ekologis memiliki kontribusi terhadap pergerakan orang di seluruh batas nasional satu negara kawasan selatan ke tempat lain. Sebagai akibatnya, ada 3,2 juta warga Afghanistan di Pakistan dan 2,3 juta di Iran, 685.000 di Ethiopia dilaporkan telah mengungsi di Sudan. Sementara itu, ada juga 320.000 Somalia dan 384.000 Sudan yang di Ethiopia. Perpindahan penduduk secara massal semakin menarik perhatian pembuat kebijakan kunci, tidak hanya untuk alasan kemanusiaan, tetapi juga karena mereka menciptakan instabilitas dalam negeri, menghasilkan ketegangan antar negara, dan mengancam keamanan internasional.
Yang ketiga yaitu lingkungan hidup. Memudarnya ketegangan militer Perang Dingin secara koinsiden bersamaan dengan berkembangnya masalah keamanan yang nyata yang mengancam keamanan banyak negara dan memerlukan solusi internasional, antara lain lubang di lapisan ozon, efek rumah kaca, deforestasi, air yang langka, energi dan sumber daya lainnya. Peningkatan bahaya lingkungan telah menggarisbawahi dua bentuk interaksi antar negara di dunia, yaitu kerjasama dan konflik. Yang keempat, tantangan ekonomi global. Kebutuhan untuk merestrukturisasi ekonomi dunia berasal dari dua poin besar, yaitu perpecahan pertumbuhan utara-selatan dan persaingan ekonomi. Adanya perpecahan pertumbuhan ekonomi utara-selatan dan dalam beberapa kasus ekspansi adalah jelas terlihat. Hal ini disorot oleh fakta bahwa pihak terkaya dunia yang hanya 20% mengendalikan 80% dari sumber-sumber perekonomian dunia. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa terkaya dunia adalah 20% sekarang, artinya 150 kali lebih kaya daripada termiskin. Hal ini lebih lanjut yang perlu digarisbawahi adalah fakta 1,3 miliar manusia di negara-negara berkembang yang hidup dalam kondisi kemiskinan absolut. Paling menyedihkan dari semua itu dapat dilihat oleh fakta bahwa 34.000 anak-anak meninggal setiap hari di dunia karena kekurangan gizi dan penyakit. Kelangkaan ekonomi dalam bentuk pasar global. Kelangkaan ekonomi dalam bentuk pasar global dan meningkatnya biaya produksi mengintensifkan persaingan ekonomi, persaingan teknologi dan berbagai bentuk peperangan komersial telah menggantikan perlombaan senjata dari setelah Perang Dingin. Yang kelima yaitu krisis demokrasi liberal. Berakhirnya pemerintahan komunisme gaya Soviet mengkonsolidasi posisi demokrasi liberal Barat. Sejak saat itu, telah ada persaingan ideologi yang disponsori negara. Jatuhnya sistem Soviet dibenarkan prinsip demokrasi liberal dibata banyak kalangan. Yang keenam yaitu produksi senjata ringan. Yang dimaksud dengan senjata ringan merujuk kru portable dan persenjataan darat. Definisi termasuk senjata kecil seperti pistol, senapan, senapan serbu, senapan submesin, senapan mesin menengah, dan senapan mesin berat. Dengan kaliber tindak melebihi 14,5 mm, rudal anti pesawat dan anti tank, mortar ringan, tambang dan granat. Bahaya proliferasi senjata ringan bagi perdamaian dunia digarisbawahi oleh kenyataan bahwa di tahun 1994 konflik bersenjata utama sedang dilancarkan di 27 negara di seluruh dunia dan senjata adalah penyebab kematian luar biasa. Keberadaan senjata ringan ini kemungkinan adalah hal yang paling rapuh di negara dunia ketiga karena ketidakseimbangan kekuasaan seperti pemberontak, perdagangan obat, dan penjahat lainnya.